Shalom, selamat malam. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan membahas tentang makna Bukit Sion yang ke-25. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami. Engkau menyelamatkan kami, memelihara kami, melindungi kami, memimpin kami sepanjang hari ini. Dan Kau juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami, Tuhan, apabila kami emosi, marah, dan apabila ada yang segala sesuatu yang tidak berkenan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami dalam mengiringi Tuhan, kami bisa Tuhan Yesus Kristus dipenuhi damai sejahtera dari Tuhan yang berlimpah-limpah, dipenuhi belas kasihan Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah. Pada malam hari ini Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus untuk mengajari kami sebagai guru agung, sehingga kami bisa mengerti makna Sion yang ke-25, urapi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini dengan urapan yang baru dari Roh Kudus, sehingga mereka bisa mengerti makna Bukit Sion yang ke-25 ini. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu, urapi Tuhan benar-benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-25, yaitu Sion adalah tempat yang bersemi seperti sebuah taman. Jadi Sion adalah tempat yang bersemi seperti sebuah taman. Kita buka di Yesaya 51 ayat 3. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi saya ulangi lagi ya, Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi Sion ini seperti tamannya Tuhan ya. Kalau kita termasuk orang yang dilahirkan Sion, Sion adalah rumah kita, dan Sion itu adalah bagian kita. Kita harus menyadari bahwa Sion juga adalah tempat taman Tuhan, bahwa kita ini bisa menikmati rileks atau rekreasi dengan Tuhan ya. Jadi tidak melulu harus bekerja dengan banting tulang, capek-capek, ya berdoa sebelum kerja atau sesudah kerja bersyukur berdoa. Tapi kita juga melihat bahwa Sion ini adalah tempat tamannya Tuhan, rileks Tuhan, tempat yang rileks bersama Tuhan artinya ya. Artinya kita bisa di sini lihat ayatnya, Tuhan menghibur Sion, ya. Jadi membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Walaupun Sion ini sudah ada reruntuhan ya, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, sukacita, ya, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kalau kita lihat di taman yang ada orang-orang mungkin lagi menikmati kolam, ada jogging tracknya, bisa ada orang lagi olahraga atau naik sepeda, atau orang-orang lagi ngobrol duduk di taman-taman. Semuanya itu membuat kita rileks ya, rekreasi ya, santai. Nah itulah Sion, tempat kita bersantai bersama Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat Sion itu tempat kudus, ya tempat kediaman Tuhan, ya. Tapi juga ada tempat santainya ya. Jadi kalau kita bisa melepaskan kelelahan kita meninggalkan dulu fokus pekerjaan kita fokus sama Sion yang sebagai tempat taman Tuhan, kita bersuka cita, kita bisa bernyanyi dan sebagainya ya. Jadi itulah tamannya Tuhan, penuh dengan bunga, tanaman, kolam, atau mungkin ada tempat-tempat hiburan, kegirangan, semuanya bisa ada di situ. Ayat saya cuma ada 2, jadi kita buka lagi di Yesaya 35 ayat 1-2. Yesaya 35 1-2, demikian firman Tuhan, keselamatan bagi umat Tuhan judulnya. Yesaya 35 ayat 1, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Saya ulangin ya, memang ini agak sulit ya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai.
kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Jadi sebuah taman Tuhan itu ada semarak, ada kegirangan. Ya, itulah Sion. Jadi Sion itu dihibur sama Tuhan. Jadi kalau kita sekarang ini merasa ada sesuatu hal yang mungkin ya masalah ada dan sudah selesai, atau ada mungkin tanggung jawab yang mungkin membuat kita jadi tegang, kita minta dihibur sama Tuhan ya. Karena Allah Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu adalah roh yang penolong dan roh penghibur ya. Jadi kita ini benar-benar harus menyadari bahwa Sion ini adalah tempat yang bersemi, seperti sebuah taman. Tempat yang bersemi itu adalah tempat kita rileks ya, menyadari bahwa kita ini bisa rileks sama Tuhan, berkreasi bersama Tuhan, menikmati lagu-lagu pujian bersama Tuhan. Ya, kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur Kau telah menjadikan Sion adalah tempat yang bersemi seperti taman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang dilahirkan Sion Tuhan, kami mau untuk rekreasi bersama Tuhan, rileks bersama Tuhan di taman Tuhan, yaitu di dalam kehidupan kami fokus kepada hal-hal yang minta dihibur sama Tuhan, minta kegirangan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dan Engkau akan memberikan padang gurun menjadi taman Eden, padang belantara seperti taman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami alami di masa pandemi ini Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita, kegirangan, dan penghiburan Tuhan. Sehingga kami Tuhan Yesus melewati masa pandemi ini dan nanti melewati masa tribulasi, seperti tribulasi Tuhan, kami dihibur oleh Tuhan dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah. Karena kami Tuhan Yesus diberikan otoritas, diberikan posisi Tuhan bersama Yesus Kristus, sama-sama bersama Yesus Kristus. Artinya kami Tuhan Yesus Kristus penuh kemuliaan, dan kemuliaan terbit atas kami, terang terbit atas kami. Kami bersyukur Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau selalu bersama-sama kami. Kami mohon Tuhan, Engkau panjangkan umur kami, sesuai firman Tuhan Amsal 3 ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kami, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus dapat terus belajar Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu melalui firman-firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami terus hati kami yang lapar dan haus akan firman Tuhan, selalu berekreasi, berelaksasi bersama Tuhan dengan penuh kegilaan sukacita dan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau sertai dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami Tuhan besok pagi dengan tubuh disegarkan, atau ada yang bangun jam 4 atau jam 5 untuk saat teduh, berikan kami Tuhan bangun Tuhan. Dan kami berdoa Allah Roh Kudus kuasai alam sadar bawah sadar kami tolak mimpi buruk, kami tolak segala kuasa gelap, roh kematian, roh dunia orang mati, roh maut dan kenyang maut, roh santet, tenung, sihir, tumbal, guna-guna, roh usaha penyakit apapun termasuk roh COVID-19 dipatahkan kuasanya dengan darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukurnya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus, keberdoa dalam syukur haleluya amin. Demikianlah yang kami bisa sampaikan. Biarlah Bapak Ibu yang menyaksikan program ini bisa relaksasi, bisa terhibur, dan menjadikan Sion ini tempat tamannya Tuhan. Sampai jumpa besok hari malam untuk membahas makna Sion yang ke-26. Terima kasih. Shalom.